Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Oke, langsung aja ke slide pertama. Mengenai definisi dari persediaan, atau ada juga yang bilang sediaan. Nah, persediaan itu beda dengan aktiva tetap. Karena kalau dalam akuntansi, persediaan masuk ke dalam aktiva lancar ya, current asset. Bedanya dengan aktiva tetap ya seperti tanah, gedung, bangunan, kendaraan, peralatan, persediaan atau persediaan barang dagang itu digunakan untuk operasional. Jadi masuk ke dalam manajemen operasi ya. Kurang dari 1 tahun perputaran. Kalau yang aktiva tetap itu untuk jangka panjang, untuk digunakan. Kalau yang persediaan untuk dijual kembali. Bisa jadi barangnya sama tapi fungsinya berbeda. Misalkan showroom ya, atau pabrik mobil, itu jual mobil. Nah, maka mobil itu menjadi persediaan. Tapi ada juga mobil yang untuk inventaris. Nah, mobil itu disebut dengan aktiva tetap gitu ya, untuk digunakan, untuk operasional. Tapi kalau dijual ya menjadi persediaan. Itu mungkin sedikit ya perbedaannya persediaan dengan aktiva tetap. Nah, yang namanya persediaan terkadang jumlahnya massal ya, banyak. Sehingga perlu di-manage sedemikian hingga. Jadi tujuan ya dari manajemen persediaan diantaranya untuk menyeimbangkan antara investasi dengan tingkat pelayanan kepada konsumen. Itu harus balance gitu. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe persediaan. Jadi ada beberapa ya persediaan. Yang pertama persediaan bahan mentah, raw material, ya, bahan baku. Ini pengertiannya telah dibeli tapi belum diproses. Misalkan perusahaan mebel atau furnitur, itu kan bahan bakunya apa, kayu ya. Nah, itu disebut persediaan bahan mentah apabila belum diolah menjadi ya lemari, kayu, kursi, meja gitu. Nah, kemudian persediaan bahan pembantu atau bahan penolong, supplies, yaitu persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Ini kalau dalam penjurnalan itu terkadang sering kebalik ya antara persediaan barang dalam proses, barang jadi, dan bahan mentah gitu. Jadi perlu diperhatikan ini untuk definisi dan penjelasannya, sehingga dalam menjurnal tidak apalan gitu ya, tapi benar-benar mudeng, paham maksudnya. Yang keempat adalah persediaan barang jadi atau finished goods. Ya, pokoknya double ya, kalau hanya satu nanti selamat ya, atau Tuhan. Termasuk dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Selanjutnya, fungsi persediaan yang pertama adalah untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi ya. Ada stok ya barang yang tersedia. Bahkan sekarang perumahan pun kayak gitu ya, tidak pesan dulu dibuatkan, enggak. Jadi
udah dibuatkan, udah jadi semua, ya baru jual gitu. Banyak yang sistemnya sekarang seperti itu. Untuk menyeimbangkan produksi dengan distribusi, yang selanjutnya untuk memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas karena membeli dalam jumlah banyak, biasanya ada diskon. Nah ini potongan harga ya, diskon. Biasanya ini laki-laki yang pada gila gitu untuk tulisan-tulisan di mall, biasanya di gerai-gerai retail itu kan kalau ada sale ya 20% gitu. Wah, itu biasanya laki-laki itu yang pada berebut gitu. Padahal harganya udah ditinggikan ya. Kalau akhir tahun ya mungkin benar-benar harganya emang segitu, emang untuk harus kas ya. Tapi kalau misalkan hari biasa kayaknya emang segitu harganya ya. Selanjutnya untuk fungsi yang keempat sebagai hedging ya, lindung nilai. Nah, sekarang malah ada istilah hedging syariah. Itu gimana itu konsepnya? Itu ya ada di fatwa MUI, itu kamu baca aja. Karena ini kan jurusan akuntansi syariah ya, harus tahu itu apa itu hedging syariah. Lindung nilai ya, maksudnya biar nggak jebol nilai uang gitu kan. Ya karena pengaruh makro gitu kan, inflasi dan seterusnya. Yang selanjutnya untuk menghindari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kurang pasokan, kualitas, dan ketidaktepatan pengiriman. Yang keenam, untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Selanjutnya untuk pengelompokan persediaan. Yang pertama fluctuation ya, jadi untuk fluktuasi ya, apabila sewaktu-waktu itu ada, maka dikelompokkan menjadi fluctuation stock. Anticipation stock ini ya, apabila musim permintaan tinggi itu juga kadang-kadang harus dibarengi dengan bahan bakunya harus banyak juga kan, biar memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Jadi ini juga dimasukkan ke dalam kelompok antisipasi. Lot size, nah ini biasanya untuk jumlah besar ya, untuk menghemat biaya pengangkutan. Ada lagi pipeline ya, yaitu apabila persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat tersebut akan digunakan yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu. Ini disebut persediaan pipeline. Ada beberapa cara ya untuk memanage atau mengatur persediaan, mengelola lah bahasa yang lebih mudah. Yang pertama menggunakan analisis ABC. Ini prinsip Pareto ya, yang membagi persediaan ke dalam 3 kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Ada kelompok A itu yang jumlah nilai uang per tahunnya tinggi tapi uangnya kecil. Kelompok B persediaan yang jumlah uangnya sedang tapi volumenya juga sedang. Kelompok C yang jumlah uangnya rendah tapi volumenya besar. Nah ini akan lebih mudah dikelola kalau dikelompokkan seperti itu ya. Selanjutnya pencatatan yang akurat. Ini yang terkadang menjadi PR bagi akuntan ya. Karena susah ya, apalagi kalau perputarannya cepat itu. Sehingga akurat ini menjadi penting, harus yang menangani benar-benar teliti ya. Yang ketiga, penghitungan siklus ya, cycle counting ini. Siklus juga penting juga agar selalu berputar, jadi persediaannya tidak menganggur, tidak mandek ya, idle gitu. Ya, selanjutnya untuk persediaan yang berupa jasa. Kalau yang berupa barang ya gampang lah, itu kan. Yang penting pahami dulu bagaimana teknik pencatatan ataupun
metode yang digunakan. Kalau teknik pencatatan jurnal ya bisa pakai perpetual atau metode fisik. Tapi kalau yang identifikasi ya untuk menentukan harga pokok pakai FIFO, LIFO gitu ya. Saya rasa udah pernah diajarkan di pengantar akuntansi. Yang jelas kalau FIFO, LIFO itu sering salah kaprah dalam memahami. FIFO itu kan masuk pertama, keluar pertama. Itu bukan barangnya ya, sekali lagi. Karena tidak mungkin lah, mustahil kita bisa memilah barang yang masuk pertama mana, yang masuk terakhir mana, kan tidak mungkin, mustahil. Masa yang masuk pertama harus keluar pertama, gimana cara memilihnya kan? Nah, yang masuk pertama keluar pertama itu harga pokoknya yang dicatat ya. Tujuannya apa? Ya untuk menentukan laba kotor gitu. Kalau LIFO ya masuk terakhir keluar pertama, itu mungkin lebih masuk di akal ya. Karena kalau yang pertama kan pasti tertumpuk di bawah, kalau yang terakhir kan di atas, keluar pertama wajar. Tapi sekali lagi bukan barangnya, ya itu mustahil lagi ya. Nggak mungkin lah kita bisa memilah. Terus konsumen juga misalkan pengen barang yang itu yang masuk pertama, kita pakai LIFO kok, berarti yang terakhir harusnya, kan nggak mungkin. Itu ya, dipahamilah tolong, ini udah mahasiswa kok masih sering salah memahami FIFO, LIFO, ini penting sekali ya. Harga pokoknya ya, bukan barang fisiknya, bukan. Kalau sampai ada yang bilang ini barangnya masuk pertama keluar pertama, itu nggak pernah kuliah saya berarti. Oke, teknik mengawasi persediaan yang dalam bentuk jasa ya, bukan dalam bentuk barang. Beberapa yang bisa dilakukan yaitu dalam hal pemilihan karyawan. Ini tidak nepotisme ya. Kita tinggi banget ya nepotismenya. Itu bawaan siapa? Itu bayar berapa gitu, mau kerja kok bayar. Jangan mau kamu nanti kerja di perusahaan suruh bayar dulu berapa, bohong itu ya. Pelatihan dan disiplin yang baik, walaupun tidak mudah tetapi sangat penting. Selanjutnya pengendalian yang ketat atas kiriman barang yang datang, dan yang terakhir pengendalian yang efektif ya. Ketat sama efektif beda. Contohnya ya, menggunakan barcode. Ya yang lebih efektif ya tentu pengawasan langsung ya. Jadi ada biasanya mandor atau dalam pergudangan ya kepala gudang, itu kan itu bertanggung jawab juga terhadap stok opnam nantinya, persediaan yang benar-benar tersedia, tidak hanya mengandalkan yang tercatat di komputer ya. Apalagi sekarang udah pakainya barcode semua ya, barang-barang itu, bahkan absen karyawan itu ada juga yang pakai barcode sekarang. Ya dengan era disrupsi sekarang ya, itu ya semuanya menjadi lebih mudah. Kalau dulu absen mungkin pakai mata gitu ya, pakai foto muka gitu kan, pakai finger. Nah sekarang udah pakai aplikasi, itu ya bagus, berarti naik tingkatan. Selama COVID kan kita pakai itu ya, nanti kalau misalkan udah nggak COVID balik lagi ke finger atau ke foto muka ya, itu berarti penurunan kembali ya, udah naik kasta gitu, nanti pakai yang manual lagi. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ini semoga sedikit banyaknya bermanfaat lah. Dan semoga saya doakan jadi orang sukses semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.